Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan perkuliahan daring pada hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alda Maulidia Andita, Azhar Ayuni, dan Elsa Triwahyuni akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Tes. Baik, langsung saja. Di sini saya, Alda Maulidia Andita, akan menjelaskan tentang pengertian dan perencanaan tes. Apa itu pengertian perencanaan tes? Nah, jadi perencanaan sendiri merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menentukan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan. Sedangkan tes yaitu suatu kegiatan atau prosedur yang dipakai untuk mengukur atau mengetahui sesuatu dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dari dua pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perencanaan tes merupakan suatu rangkaian kegiatan yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, jadi guru itu dalam ketika akan melakukan tes itu harus melakukan perencanaan tes terlebih dahulu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dilakukannya tes. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan perencanaan tes. Nah, tahapan perencanaan tes ini terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan dilaksanakannya tes. Jadi guru harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, merumuskan hasil belajar dalam bentuk tingkah laku yang spesifik dan dapat diamati. Yang keempat, membuat garis besar dari materi pembelajaran yang akan dijadikan tes. Yang kelima, membuat tabel kisi-kisi, dan yang terakhir yaitu menggunakan kisi-kisi sebagai acuan untuk melakukan perencanaan tes untuk persiapan tes. Nah, 6 tahap ini harus dilalui dan dilakukan secara sistematis agar pelaksanaan tes itu dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dilakukannya tes. Baiklah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman kita Azhar Ayuni. Saya Azhar Ayuni akan menjelaskan tentang pengertian dan pengembangan teks. Pengembangan teks itu perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengembangan teks itu memiliki dua kata, yaitu pengembangan dan teks. Pengembangan merupakan suatu peningkatan kemampuan peserta didik secara keseluruhan, baik teori, teknik, konseptual, maupun moral, melalui latihan yang berupa tes. Sedangkan tes adalah suatu kegiatan untuk mengukur perilaku murid yang memuat pertanyaan, pernyataan, dan serangkaian tugas yang harus dijawab peserta didik untuk mengukur aspek perilaku. Dalam langkah pengembangan tes, menurut Widayoko, terdapat 9 langkah. Antara lain, 1. Penyusunan spesifikasi tes. Dalam penyusun spesifikasi tes ini, yang perlu dilakukan antara lain menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi tes, dan memilih bentuk tes. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan soal serta penyamaan kualitas soal. Yang kedua, menulis soal tes.
Penulisan soal ini dilakukan dengan menjabarkan indikator-indikator yang sudah ada dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dalam rincian yang telah disusun dalam kisi-kisi tes. Ketiga, menelaah soal tes. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko dari kesalahan atau kekurangan tes. Keempat, melakukan uji coba tes. Dalam uji coba tes ini dilakukan untuk mendapatkan data empiris mengenai tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Menganalisis butir-butir soal dilakukan untuk mengetahui tingkat kesulitan butir soal, perbedaan dari soal lainnya, atau efektivitas pengecoh. 6. Perbaikan tes dilakukan ketika terdapat butir-butir soal yang kurang baik. 7. Merakit tes. Merakit tes ini dapat mempengaruhi tingkat validitas soal seperti nomor urut soal, pengelompokan bentuk soal, layout, dan sebagainya. Jadi, dalam penyusunan tes tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena jika butir-butir soal sudah baik, tetapi penyusunannya sembarangan, bisa jadi berpengaruh kepada soal tersebut. 8. Pelaksanaan tes. Dalam pelaksanaan dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. 9. Penafsiran hasil tes. Hasil tes menghasilkan data kualitas berupa skor. Kemudian skor akan ditafsirkan sehingga menjadi nilai dengan kualitas rendah, menengah, dan tinggi. Selanjutnya, tinggi rendahnya penilaian ini dikaitkan dengan acuan penilaian. Bentuk pengembangan tes ada 4, yaitu tes uraian, tes objektif, tes lisan, dan tes tertulis. Pengembangan tes bentuk uraian. Cara penyusunan tesnya ada 2, tes buatan guru dan tes yang dibekukan. Tes buatan guru merupakan tes yang dibuat oleh guru yang digunakan sebagai ulangan harian. Hal ini bertujuan untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Sedangkan tes yang dibekukan adalah tes yang sudah melakukan riset yang lama oleh para ahli dan melakukan banyak percobaan, sehingga menghasilkan validitas yang sesuai dengan tingkat usia dan kelasnya. Perbedaan dari tes baku dan tes buatan guru antara lain, untuk tes baku itu bersifat umum, mencakup pengetahuan yang luas, dikembangkan oleh para ahli, tingkat validitasnya itu tinggi, ditunjukkan pada seluruh daerah atau negeri. Sedangkan tes buatan guru itu bersifat khusus, mencakup pengetahuan yang khusus, dikembangkan oleh guru, rendahnya derajat validitasnya ditunjukkan kepada kelas atau satu sekolah. Untuk aspek pengetahuannya terdapat 2, yaitu tes kemampuan atau power test. Tes ini memiliki waktu yang lama agar peserta didik dapat memaksimalkan kemampuan. Contohnya, saat guru membuat kisi-kisi. Selanjutnya, tes kecepatan atau speed test. Tes kecepatan ini memiliki periode waktu yang singkat. Hal ini karena guru mengukur kecepatan dalam berpikir peserta didik. Contohnya, kecepatan membaca masing-masing peserta didik itu sangat berbeda. Jadi kita bisa menilai kecepatannya. Selanjutnya, pada tes bentuk uraian memiliki 2 bentuk jawaban, antara lain uraian terbatas dan uraian bebas. Untuk uraian terbatas, itu peserta didiknya akan menjawab dengan batasan-batasan tertentu, seperti contohnya sebutkan 5 rukun Islam. Kemudian uraian bebas. Uraian bebas ini peserta didik dapat menjawab secara bebas dalam mengemukakan pendapatnya sesuai pengetahuan yang dimiliki. Seperti contohnya, jelaskan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua,
Pengembangan tes objektif memiliki beberapa, antara lain benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban singkat dan melengkapi. Untuk benar salah atau true false or yes not itu tes yang jawabannya bisa bersimbol B, S. B mengandung jawaban benar dan S mengandung jawaban salah. Seperti contoh, madu berasa manis itu B alias benar, sedangkan madu berasa asin itu S, yaitu salah. Pilihan ganda, multiple choice. Pilihan ganda dapat digunakan untuk mengasah ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Biasanya pilihan ganda ini memiliki opsi A, B, C, D, E. Menjodohkan, matching. Menjodohkan merupakan kumpulan jawaban dan kumpulan pertanyaan yang berada pada kolom yang berbeda. Kemudian, jawaban singkat, short answer, dan melengkapi, completed. Untuk jawaban singkat biasanya memiliki jawaban yang singkat seperti contohnya, siapa nama Tuhanmu? Sedangkan untuk melengkapi itu memiliki rumpang atau di dalamnya itu ada kalimat rumpang, seperti contohnya, hukum akidah adalah sunnah bla 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 bla, atau hadis adalah bla 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 Rasulullah. Ketiga, tes lisan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk lisan. Hal ini mengetahui seberapa besar penguasaan materi peserta didik secara langsung. Tes tertulis merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk tulisan. Biasanya tes tertulis ini menggunakan tulisan di kertas. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi di sini saya Elsa Triwahyuni NIM 2071824 akan menjelaskan mengenai penyusunan kisi-kisi. Jadi setelah tadi teman-teman tahu apa itu pengertian dari perencanaan tes, pengertian dan pengembangan tes, gimana model-modelnya. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai penyusunan kisi-kisi. Jadi kisi-kisi itu merupakan suatu materi informasi yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan soal gitu. Jadi supaya dapat digunakan sebagai petunjuk penilaian juga. Nah, dengan adanya kisi-kisi ini diharapkan guru itu dapat menyusun soal itu sesuai dengan tujuannya, kemudian sesuai dengan tujuan tes, dan memastikan bahwa soal yang disusun mewakili apa yang harusnya diukur secara proporsional yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, dan juga prosedural. Kemudian kisi-kisi juga dijadikan sebagai standar soal. Jadi antara satu sekolah dengan sekolah yang lain itu punya standar soal, sehingga ketika dibuat soal sekolah satu dengan sekolah yang lain itu kan sama. Dengan adanya standar ini maka bisa meningkatkan kualitas pendidikan yang ada, seperti itu. Kemudian kisi-kisi ini emang sangat diperlukan teman-teman. Kenapa? Karena emang dalam praktiknya guru itu tuh sering banget membuat soal tanpa memperhatikan kisi-kisi, melainkan langsung dari buku sumber. Nah, padahal hal ini tuh sangat keliru karena belum tentu buku sumber itu sudah sesuai dengan silabus yang ada, seperti itu. Nah, selain itu penyusunan kisi-kisi ini tujuannya adalah supaya evaluasi itu benar-benar representatif dan relevan dengan materi yang telah diberikan. Jika materi evaluasi yang diberikan itu tidak relevan, maka akibatnya hasil evaluasi ya kurang memuaskan gitu. Padahal kan tujuannya evaluasi supaya bisa berkembang jadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian teman-teman di dalam kisi-kisi itu sudah memuat indikator soal. Jadi ya itu tadi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun soal. Nah, jika Anda sudah memiliki kisi-kisi yang baik, otomatis akan menghasilkan soal yang baik pula. Nah, kisi-kisi itu kan disusun berdasarkan silabus mata pelajaran. Nah, sehingga kita harus melakukan analisis silabus terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya gimana?
Jadi langkah-langkahnya itu ada analisis silabus, kemudian baru menyusun kisi-kisi, setelah itu baru membuat soal dan menyusun lembar jawabannya. Jadi kita nggak bisa nih loncatin gitu ya, jadi kita harus tahu urutannya dari awal dulu. Sebelum menyusun kisi-kisi harus tahu silabusnya dulu, harus analisis dulu gitu. Jadi kisi-kisi itu bisa juga dikatakan sebagai spesifikasi dari soal yang akan dituliskan. Biasanya di dalam kisi-kisi ini termuat KD, kompetensi dasar, kemudian materi, indikator soal, dan jumlah soal. Nah, dalam hal ini kisi-kisi itu memiliki beberapa kriteria teman-teman. Yang pertama, kisi-kisi itu harus sesuai dengan isi kurikulum yang digunakan atau minimal mewakili isi dari kurikulum itu ya. Kemudian yang kedua, komponen yang membentuk kisi-kisi itu tergambar dengan jelas, kemudian mudah dipahami dan juga rinci. Yang ketiga, setiap indikator itu dapat dituliskan di detail soalnya. Nah, kemudian ini ada suatu buku Eko Putrawiyoko itu menyebutkan bahwa penyusunan kisi-kisi itu ada 4 langkah. Yang pertama, menulis standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, ditulis dulu SK sama KD-nya, kemudian menentukan indikatornya, kemudian membuat daftar pokok dan subpokok bahan yang akan diujikan. Jadi apa aja yang akan diujikan seperti itu. Kemudian yang keempat terakhir itu adalah menentukan jumlah butir soal setiap bahasan. Jadi untuk subbab ini nih misalnya ada berapa soal, subbab ini ada berapa soal kayak gitu. Nah, kemudian kalau untuk penulisan kisi-kisi teman-teman sebenarnya itu tidak ada format bakunya dalam penulisan kisi-kisi. Jadi bisa aja di sekolah satu dengan sekolah lainnya itu beda, udah otomatis ya, karena emang nggak ada format bakunya. Nah, namun untuk mempermudah gambaran kita, kisi-kisi itu dibagi menjadi 2 komponen pokok, yaitu komponen identitas dan komponen matrik. Nah, kalau komponen identitas itu ditulis di bagian atas komponen matrik itu, jadi yang atas itu teman-teman. Nah, kalau sedangkan komponen matrik itu ditulis dalam bentuk kolom yang sesuai, jadi yang ada tabelnya itu adalah komponen matriksnya. Nah, kemudian kalau komponen identitas kisi-kisi itu biasanya memuat tahun pelajaran, mata pelajarannya apa, kurikulum yang diacu atau kurikulum yang sedang digunakan itu apa, kemudian alokasi jumlah waktu yang dibutuhkan itu berapa, jumlah soalnya berapa, kompetensi dasar, kemudian jenjang kelasnya, materi pokok, indikator soal, bentuk tes, kemudian nomor soal dan kriteria soalnya. Nah, untuk contohnya, contoh kisi-kisi sudah ada di makalah kita. Jadi ini ya teman-teman bisa lihat di makalah yang ada ini. Jadi yang atas ini merupakan komponen identitas yang memuat mata pelajaran, jumlah soal, tahun pelajaran 2019-2020, penulisnya siapa, kurikulum yang sedang diacu digunakan, editor, alokasi waktu kayak gitu. Kemudian kalau komponen matriks itu yang ada kolomnya ini, ada nomor 1, 2, 3, kompetensi intinya apa, KI 3, kompetensi dasarnya, kemudian kelas atau semesternya, materi pokok, indikator soal, bentuk tes, nomor soal, kriteria soalnya gitu. Nah, oke teman-teman, ini untuk contoh kisi-kisinya teman-teman bisa lihat di makalah yang ada. Jadi yang bagian atas ini merupakan contoh dari komponen identitas kisi-kisi yang memuat mata pelajaran, jumlah soal, kan pelajaran, penulis, kurikulumnya yang sedang diacu, editor, sama alokasi waktu. Nah, kemudian yang ada di dalam kolom ini itu merupakan komponen matriksnya gitu ya. Nah, jadi ada nomor, ada kompetensi intinya, ada kompetensi dasar, kelas master, materi pokok, indikator soal, bentuk tes, nomor soal, dan kriteria soal, seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar terus dimanapun kalian berada. Oke, see you. Bye.